Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati itu Bu Arda yang memberikan kami kesempatan untuk melakukan ceramah yang kalian bisa nonton pada video kali ini. Dan untuk teman-teman setimku juga yang membantuku dengan saling bekerja sama untuk membuat video ini. Dan juga untuk teman-teman sekalian yang menonton video pada saat ini. Karena kalian sedang menonton video hasil kerja keras kami. Pertama-tama mari kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab Ia telah memberikan berkah karena kita semua bisa hadir pada hari ini. Jadi topik yang saya akan bahas ini tentang kayak manusia dan tentang keberagamannya gitu, sama keberagaman dan kebersamaannya. Jadi kita bisa lihat dulu manusia yang ada sekitarmu. Ya, nah, setidaknya dari penampilan dulu, apakah ada yang sama? Kayak tentu saja tidak lah, karena setiap manusia itu berbeda-beda. Nah, walaupun dia kembar, tapi tetap saja kayak mereka pasti ada perbedaannya, nggak mungkin sama persis. Karena setiap manusia ya seperti yang saya bilang tadi itu diciptakan berbeda-beda. Jadi mungkin aja ada yang lebih bandel, ada yang lebih rajin dan hobinya berbeda dan sebagainya. Nah, Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda. Jadi baik dari warna kulit, suku bangsa, agama dan untuk keberagaman lainnya. Nah, meski mengetahui bahwa kita semua berbeda, tapi tetap saja ada orang yang gak suka dengan perbedaan tersebut. Nah, jadi orang ini dia bisa melakukan kejahatan ke orang lain karena mentang-mentang gak suka sama orang yang terlihat berbeda darinya. Nah, orang yang tersebut itu memiliki perilaku yang disebut dengan rasis. Jadi rasis itu berasal dari kata rasisme, yang berarti itu perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan sebagai satu warna kulit dan asal usul. Jadi mereka itu yang para pelaku rasisme ini mereka melakukan kejahatan gitu, kayak mereka membeda-bedakan orang gitu, memperlakukannya dengan tidak setara gitu dengan orang yang mirip dengan dirinya gitu. Jadi karena itu kadang tindakan rasisme itu bisa sampai membatasi atau melanggar hak dan juga kebebasan milik seseorang. Jadi orang rasis itu ya dia menganggap ras, suku dan warna kulitnya itu lebih superior. Jadi kayak kadang dia merasa dia yang paling tinggi posisinya dibanding manusia-manusia lain. Jadi sehingga gak heran juga kalau dia menganggap orang yang berbeda dengannya itu memiliki derajat yang lebih rendah daripada dirinya. Jadi itu kenapa orang rasis itu mereka merasa diri itu paling tinggi posisinya, orang lain itu kayak hewan gitu posisinya kadang ya. Karena mereka ngerasa itu mereka yang paling istimewa. Padahal kita semua manusia itu diciptakan sama. Kita semua itu ya sama-sama ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi dan juga perasaan. Nah, jadi yang orang yang rasis itu dia kadang melakukan kayak kejahatan-kejahatan gitu. Jadi kayak kejahatannya itu bisa macam-macam tadi. Yang ada tadi sedikit yang saya sebut tentang ini. Nah, kejahatan itu selalu kayak ke orang yang berbeda darinya. Itu kayak dari penampilan fisiknya, seperti ya mungkin sukunya berbeda, warna kulitnya berbeda, rambut, perbedaan apapun lah itu. Yang intinya orang yang rasis itu melakukan kejahatan ke orang yang berbeda dari dirinya. Jadi seperti begini, ada orang gitu toh yang mungkin ya dia tidak bisa berbahasa Indonesia gitu, tapi bahasa Indonesia yang baku gitu, baru ada orang bully dia karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik begitu dengan orang yang sekitarnya. Nah, itu termasuk rasisme, tindakan rasisme gitu, dan itu gak boleh ditiru ya. Nah, rasisme itu dia bisa terjadi ke siapa saja gitu, siapapun yang berbeda di antara suatu grup begitu Pak. Kalau dia berbeda tuh kayak ada kemungkinan dia bakal kena tindakan rasisme gitu, tindakan rasis. Nah, jadi tindakan rasisme itu ya bisa kayak ke golongan siapa saja bisa terjadi, kayak bisa ke anak-anak, orang dewasa, kayak orang Asia, orang Afrika. Tapi yang paling fokusnya kita mau bahas tentang Asia ini, tentang orang-orang Asia yang dikena rasisme. Jadi
untuk kayak jadi tentang rasisme orang Asia gitu ya bisa terjadi di luar benua Asia dan juga di dalam. Kalau di luar benua itu paling terkenal untuk benua Amerika Serikat lebih tepatnya, karena di sana tuh sering sekali viral gitu tentang kayak rasisme, kasus-kasus rasisme gitu. Nah dan juga ada beberapa negara lain yang rasis terhadap orang-orang yang berasal dari benua Asia. Tapi di dalam benua Asia juga seperti disebut tadi juga ada yang rasis gitu ke negara Asia lain gitu yang berbeda dari penampilannya sedikit atau walaupun rasnya juga. Jadi misalnya ada negara A dia tidak suka orang yang berasal dari negara B karena berbeda gitu loh, walaupun sama-sama Asia. Jadi ada banyak hal yang bisa menyebabkan orang menjadi rasis. Jadi ada sempat yang viral nih, kira-kira 2 tahun yang lalu lah, ada muncul tuh frasa Asian hate yang artinya benci Asia, orang Asia lebih tepatnya. Yang meluncur yang betul-betul viral dan meningkat sekali orang yang menggunakan frasa itu karena kasus COVID-19 yang melonjak pada saat itu. Yang pada saat itu kan muncul tiba-tiba COVID-19, jadi orang kayak memang shock pada saat itu. Jadi karena mereka tahu itu COVID-19 itu virusnya berasal dari Cina gitu, karena ada orang yang kalau nggak salah dia makan kelelawar dan dia kena virusnya yang telah bermutasi. Jadi kayak ini diskriminasinya menuju ke orang Asia karena ya virusnya ini berasal dari benua Asia. Jadi kalaupun ada orang Asia yang tinggal di negara yang non Asia gitu, kayak mereka biasa dapat diskriminasi karena mereka gak ngapa-ngapain, mereka coba ya kebetulan aja rasnya Asia. Nah, pada zaman dulu juga sebelum kayak sama-sama kita sekarang menggunakan HP dan teknologi lainnya gitu, saat-saat masih ada kerajaan gitu, orang juga tidak menyukai Asia karena mereka agak terbiasa tuh dengan keperbedaannya. Jadi kayak gini, kayak kan dulu orang kalau traveling gitu kayak pindah-pindah negara gitu kan nggak seperti sekarang di mana orang bisa tinggal pesan tiket baru tinggal tunggu tanggal keberangkatannya, setelah itu berangkat deh baru bisa singgah negara lain. Dulu itu kayak kita harus naik kapal gitu, bisa berbulan-bulan di kapal untuk sampai negara lain. Nah, karena itu jadi kita jarang melihat orang yang berbeda dari kita, karena sekali kita melihat orang berbeda kita bakal ngerasa agak gak biasa gara-gara tampilannya mereka berbeda gitu. Kayak bisa kayak dari budayanya, warna kulit, dan secara umum ya berbeda gitu. Jadi ya biasanya mereka kayak gak suka karena merasa gak terbiasa gitu dengan perbedaan yang ada. Nah, ada selain faktor kayak masalah waktu gitu dan pandemi tadi, orang-orang juga bisa dirasis karena pola pikir dan juga ajaran orang tua yang salah. Ya akibatnya sih kayak anak kecil yang gak tahu apa-apa malah diajar salah sama orang tuanya, jadi kayak dia rasis juga, padahal ya yang bikin dia rasis itu orang tuanya dan dia kayak gak tahu atau gak sadar kalau dia juga lagi rasis nih. Soalnya anak kecil itu polos, pada dasarnya mereka baik, cuma ya gitulah ajaran orang tua bikin mereka jadi salah-salah begitu. Nah akibatnya tuh banyak orang yang dilanggar hak asasinya, ya seperti dimaki, dicemooh, disiksa, dibunuh, dan berbagai kegiatan tindakan kejahatan lainnya yang dialami oleh korban rasisme. Nah, mereka ini kayak dapat perlakuan seperti ini karena mereka itu berbeda, tampilannya berbeda dari pelaku. Jadi bisa saja kayak hanya satu perbedaan besar itu seperti perbedaan warna kulit itu, mereka kayak karena itu saja mereka bisa dapat tindakan yang gak mengenakan ini hanya karena masalah itu. Nah, untuk ada contoh kasusnya itu seperti ada yang bakal saya sebut ini. Jadi ada seperti contohnya ini ya, ada seorang imigran Thailand tuh, dia berusia 84 tahun di San Francisco, California. Dia meninggal karena ada orang yang dorong dia dengan kasar, jadi dia jatuh waktu dia jalan pagi. Kayak bisa-bisanya ada orang tega bunuh kakek-kakek gitu yang gak ngapa-ngapain, mentang-mentang dia seorang Asia yang tinggal di Amerika Serikat, lebih tepatnya di California. Dan juga ada seorang mahasiswa Singapura yang mengalami serangan rasisme di London. Dan ada orang yang mencemooh dia dengan kalimat, "Saya tidak ingin virus coronamu di negaraku." Karena mentang-mentang dia seorang Asia.
Selain 2 kasus yang tadi saya sebutkan, ada banyak kasus-kasus lainnya juga. Cuma saya gak sebut karena kasus rasisme ini bisa ada ratusan ribu, bahkan lebih lagi. Nah, dengan adanya kasus tentu saja kayak kita harus punya upaya juga untuk menghentikan rasisme. Nah, seperti ada beberapa caranya tuh. Seperti ya memahami adanya keberagaman. Jadi kita harus pahami kalau manusia itu berbeda-beda semua. Kita juga harus meningkatkan toleransi ya dengan memahami perbedaan itu, mendengarkan korban rasisme. Dengan kita mendengar korban rasisme, kita bisa ya mengerti dari sudut pandang mereka bagaimana rasanya menjadi korban rasisme yang mendapat perlakuan yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Menyadari tentang hak asasi manusia, ya orang-orang harus menyadari bahwa manusia itu semua sama, karena maka dari itu semua manusia memiliki hak asasi dan juga memanusiakan seluruh manusia. Karena seperti yang tadi saya bilang, semua manusia itu sama. Nah, dengan ini kami harap bahwa semua orang bisa saling bertoleransi agar dunia bisa menjadi lebih tentram, damai, dan juga agar semua orang bisa merasa aman dan nyaman. Kami juga harap kalau ada juga dibuat undang-undang tentang rasisme agar untuk mencegah kasus yang lebih banyak lagi. Sekian dari tim kami, kelompok kami. Terima kasih.